Tapi inti zakat fitrah itu jangan disuruh orang menjemputnya. Kita yang datang ke tempat dia yang menerima zakat itu perintahnya aturannya begitu. Zakat fitrah itu wajib kalau dia memiliki kelebihan rezeki untuk dirinya dan keluarganya di hari raya. Selama Ramadan dia kaya. Kaya dia. Di malam takbir miskin mendadak. Bisa jadi Pak miskin mendadak di malam takbir itu dia Pak hilang semua asetnya, tetap dia bayar zakat fitrah. Kenapa? Dia kaya Ramadan dan Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, tema kita malam ini tentang zakat fitrah. Zakat ini Bapak Ibu ada dua ya. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal itu mengeluarkan harta tertentu kepada orang tertentu dalam jumlah tertentu di waktu tertentu. Jadi zakat mal itu ada hartanya tertentu, waktunya tertentu, jumlahnya tertentu, penerimanya tertentu. Misalnya hasil pertanian. Hasil pertanian itu ditentukan, tidak semua, yaitu yang mengenyangi, al-qut namanya. Kalau di negara Arab, korma dan gandum. Kalau kita, beras atau padi. Yang jika sampai jumlah tertentu, jumlahnya senisab namanya. Senisabnya itu 5 wasak. 5 wasak itu kalau kita kilokan, sekitar 560 kg beras. Atau ada yang mengatakan 620 kilo. Nah itu kalau hasil pertanian, tidak semua ya. Hanya makanan pokok. Kalau bawang, ladu, lobak, tomat, walaupun berton-ton dia panen, tidak wajib zakat. Karena hartanya tertentu. Begitu aturannya. Hewan ternak juga begitu, tidak semuanya. Sapi, kambing, onta. Itu pun kalau sampai jumlah tertentu. Kalau kambing 40 ekor. Keluarkan 1 ekor kambing. Kalau sapi 30, keluarkan 1 ekor sapi. Kalau onta 5, kelipatan 5, 1 ekor kambing. Jadi kalau 5, sikuk kambing. 10, 2 kambing. 5 balik, 3 kambing. 20 ampek kambing. 25 baru cikunto. Jadi kalau ada 25 baru sikuntonya. Turunnya begitu. Emas itu juga tidak semua emas. Emas yang disimpan saja. Kalau ibu tidak menyimpan ame, dipakai, tidak kena zakat. Tapi kalau dipakai periarisan saja atau beralik saja, wajib zakat. Tapi kalau dipakai tiap hari tidak. Makanya ibu kalau tidak kena zakat ame itu, pakai di satu badan tu ame itu. Ya. Sampai kuning badan ibu tu pakai. Tapi tidak boleh lapen lah, tidak boleh buka lah. Tidak kena zakat lah tu. Ya, tapi kalau disimpan kena zakat. 85 gram nisabnya. So, sampai 85 gram termasuk PT di rekening juga kalau mengendap setahun. Ya, senilai 85 gram ame atau 85 juta kalau dikonversi dengan uang sekarang, itu wajib zakat 2,5%. Itu zakat mal dan rinciannya banyak. Nah, zakat fitrah sebenarnya namanya bukan zakat fitrah. Yang benar itu namanya zakatul fitri. Begitu dalam hadis. Cuman orang awak lah talonsong populer zakat fitrah. Padahal namanya zakat al-fitri namanya. Zakat al-fitri. Fitri itu artinya pertama berbuka. Pabuko itu
Fitri artinya. Itu makanya hari raya disebut Idul Fitri. Hari raya berbuka, makan nak balik. Ya tak? Selama kau nak makan, nak minum siang, akhirnya makan balik. Makan tu sebut fitri. Mana apa itu ya? Agak kurang sehat. Jadi zakat fitri itu artinya zakat memberi makan kepada orang miskin. Itu artinya itu. Itu makanya wajib zakat fitri itu menjelang khatib naik mimbar. Jadi zakat fitri itu yang paling rancak dibayarkan di malam takbir. Itu yang paling rancak. Kenapa? Karena zakat fitri itu artinya zakat memberi makan ke orang miskin. Karena fitri itu makan artinya. Ya, makanya berbuku bahasa Arabnya iftar atau fitri. Nah, itu makanya zakat fitrah itu yang paling afdal di malam takbir. Itu yang paling afdal. Jadi Bapak Ibu kamu zakat fitrah sabar dulu, tunggu dulu. Karena tujuan zakat fitrah itu supaya orang miskin makan dari raya tu, jangan puasa jangan jelek, jangan kelaparan jangan jelek. Itu maka disebut zakat fitri itu. Nah, fitri itu juga berarti suci. Kenapa suci? Karena zakat fitrah itu mensucikan kita. Jadi kalau ada kotoran-kotoran yang selama ini kita lakukan, mata, tangan, lidah, kaki, maka dibersihkan dengan zakat fitri. Itu makanya fitri namanya. Fitri yang ketiga artinya asal kejadian. Apa asal kejadian kita? Ya, tunduk kepada Allah. Nanti kalau Bapak baca di surat Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Jadi zakat fitri itu kenapa disebut zakat fitri? Karena zakat itu mengembalikan kita kepada asal kejadian kita. Apa asal kejadian kita? Asal kejadian kita itu bersih, suci. Nah, Ramadan ini salah satu tujuannya mensucikan kita. Maka kalau yang berpuasa di siang hari, yang qiyam di malam hari, maka disucikan dia, dibersihkan dosanya itu. Kalau kurang sempurna pensuciannya, maka zakat fitrah yang mensucikannya. Nah, dasar zakat fitrah ini, Ibu, hadis dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Abu Daud. Saya bacakan hadisnya. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Maka namanya zakat fitri, bukan zakat fitrah ya, zakatal fitri. Tapi kalau zakat fitrah pun disebut apa-apalah. Tak udah soal lah. Cuman secara bahasa kurang pas. Tuhratan lis-shaimi minal lawi warafas. Tujuannya mensucikan orang yang berpuasa dari kotoran-kotoran puasa. Mungkin selama puasa patang, mulut ibu kurang terjaga. Baik kalau apa mota menyabit kawan. Ya, melanjur 5 minit, yang mota 2 jam. Tak sabut kawan bagai serang puasa tu. Atau mata kurang terjaga. Misalnya apa-apa buka HP, keluar iklan kan, berklik lah. Nya iklannya Pak, tapi dikliknya dapat tu. Tu rafas sama tu ya. Nah, kalau ada selama puasa itu terjadi, maka puasa Bapak Ibu tu ibarat apa? Pakaian sobek tu. Ibarat pakaian puasa Bapak tu dah utuh lagi, lah sobek. Maka ditumbuk. Maka zakat fitrah tu intinya penumbuk kekurangan puasa orang puasa. Jadi kekurangan puasa kita itu ditambal dengan zakat fitrah. Itu maka zakat fitrah kalau tidak puasa orang sabarnya tidak perlu zakat fitrah pakai itu. Ia akan ditumbuk, ini penumbuk tak ada apa lah. Tampik yang ditumbuk tu tak ada lah penumbuk saya adanya. Dia apa penumbuk lagi kan? Ini tujuan zakat fitrah tu tuhratan lis-shaimi minal lawi warrafas. Mensucikan, membersihkan orang yang berpuasa dari kotoran-kotoran puasa. Itu tujuannya zakat fitrah tu. Kok kurang-kurang samporono puasa selama kau zakat fitrah menumbuknya. Itu hakikatnya tu. Tapi yang kedua, tu'matan lil masakin, memberi makan kepada orang miskin. Itu kenapa Bapak Ibu zakat fitrah itu beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal ada 8 penerimanya. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharim, fisabilillah, ibnu sabil, budak ya, kafir rikab, 8. Kalau zakat fitrah satu saja penerimanya miskin.
Karena tujuan zakat fitrah itu kita merasakan derita orang miskin selama sebulan kemarin. Tak makan, tak minum. Nah, bukti kita merasakan derita mereka, sekarang kita beri mereka makan. Itu makanya zakat fitrah itu beda zakat mal. Miskin. Untuk orang miskin sebenarnya Pak Ibu, zakat fitrah itu makanya kata Nabi, memberi makan kepada orang miskin. Itu hakikat zakat fitrah itu. Dan karena itu, karena bahasa Nabi itu makanan, tuak matan, maka zakat fitrah itu sebisa mungkin kasih makanan, jangan uang. Karena dalam hadis disebutkan tuak matan makanan. Ya betul dah gimana bari saya jual tu urusannya. Yang penting kewajiban kita makanan. Kalaupun kita kasih beras nanti dia jualnya urusan dia, kan sudah harta dia. Tak perlu lagi kita urus. Tak perlu pula Bapak Ibu, abu berzakat fitrah kok Pak, tapi untuk makan ya jangan dijual, tak beli pulsa, itu terserah dia lah le. Kok kalau jual beli pulsa bagai, kok beli baju sebagai itu urusan dia. Tapi kewajiban kita makanan. Karena tujuan zakat fitrah itu agar orang miskin tidak ada yang bersedih di hari itu karena di hari raya karena tidak ada makanan. Karena hari raya itu hari berkumpul-kumpul, hari galak-galak, hari mota-ota. Makanya haram puasa dari itu. Karena makan-makan di hari itu, maka haram puasa. Ya. Nah, hari raya kok bergalak-galak, mota-ota, berkumpul-kumpul, kok lama dia ada makanan tak betul? Makin banyak makanan makin lama mota begitu mah. Nah. Tapi kok mau takar yang saya paling 10 minit kok bubar tu. Ya nak. Kemudian kini kok dah lama mota lah kok. Ya nak. Maka di hari raya tu hari berkumpul-kumpul. Hari silaturahim, maka perlu ada makanan. Maka orang miskin wajib dikasih makanan di hari itu. Itu tujuannya tu. Itu makanya makanan. Walaupun kalau dikasih uang, sebenarnya boleh saja. Hanafi membolehkan. Ya mazhab Hanafi membolehkan dengan uang. Boleh dengan uang mazhab Hanafi. Dengan dalih praktis. Kalau uang kan nanti bisa dia pakai beli baju kan kebutuhan orang macam-macam sekarang. Tidak hanya hari raya kan orang kalau dulu yo makan saya perlu orangnya. Kalau kini orang keperluannya bisa baju, bisa paket data bagai. Ya enggak? Nya miskin tapi Androidnya punya tu mah. Ya enggak? Ya dia gila kalau untuk kebutuhannya. Tapi prinsipnya makanan saya sampai hari ini Bapak Ibu masih memberikan makanan beras. Tidak pernah saya zakat fitrah pakai uang. Karena selama masih bisa pakai beras, masih pakai makanan pokok. Karena Nabi itu dicontohkan dalam hadis Bukhari, Nabi membayar zakat fitrah seumur hidup sa'an min tamrin au sa'an min sa'ir. Nabi kalau bayar zakat fitrah itu ada kalanya 1 sak korma atau 1 sak gandum. Tidak pernah Nabi bayar zakat fitrah itu pakai uang. Padahal uang di masa Nabi ada. Nabi punya uang. Ada uang. Sebelum Nabi pun ada uang. Itu Nabi Yusuf dulu di Mesir dijual tuh itu dengan dirham tuh. Ada dinar, ada dirham. Tapi Nabi tidak pernah zakat fitrahnya pakai uang, pakai makanan. Makanya kalau ada amil di musalah kita terima beras. Kalaupun dikasih uang sama yang peserta itu, yang jamaah itu, kita belikan beras uang itu. Beras yang kita berikan ke fakir miskin. Begitu. Sebisa mungkin beras. Karena prinsip ibadah itu mengikut. Ya, sepanjang bisa kita mengikut contoh dari Nabi, maka kita ikuti saja contoh dari Nabi. Ya, pakai beras, pakai makanan. Itu yang paling afdal. Pakai uang boleh ya, bukan saya katakan tidak boleh. Boleh, tapi itu satu pendapat dari kalangan Hanafi. Maliki, Hambali, Syafi'i, pakai makanan. Ya, beras. Hanafi membolehkan ya dengan uang, dengan alasan tadi. Tapi saya lebih cenderung pakai makanan sajalah, beras. Tidak ada beratnya, apa pula beratnya. Dan zakat fitrah itu tolong diantarkan ke penerima. Jangan suruh penerima datang ke kita. Karena zakat itu atu itu datangi yang menerima. Jangan disuruh orang menerima zakat ke rumah awak itu menghinanya awak nama itu. Kewajiban di awak. Itu awak itu suruh datang ke rumah awak. Awak yang datang ke rumahnya itu, datangi dia. Tak boleh menghina orang miskin itu kita. Bapak Ibu kalau berzakat fitrah, datanya siapa orang miskin, cari tamunya ke rumahnya, antar zakat itu ke rumahnya. Orang miskin itu kalau Bapak Ibu datang ke rumahnya bahagianya itu. Gadang hati itu mah. Dia apa tu tibunya ke rumah ambo mantan zakat. Gadang hati itu. Dan zakat itu tak perlu Pak Sabuknya. Pak terima zakat fitrah ambo tak perlu. Sini saja di hati.
Tak perlu disebutkan zakat, baru sebut zakat kau menghinanya lo apa kau? Merendahkannya tu. Miskin kan? Pak, kau rasa kia Pak, terima mudah-mudahan barakah. Cukup begitu niat saja zakat. Tak perlu dibunyikan. Pak, terima zakat ambo ya. Tu diterima Pak, yang terima zakat apa? Tak dulu orang pakai pebo ya. Pak, kau zakat ambo. Tu nyambil, tu nyopai lah kan? Dah berdoa ke ambo. Tu apa doanya pebo? Kan dia palu doa dalam miskin selama tu tau. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abakaita. Itu setahun nyapa tu untuk lima zakat saketek tu. Menyesunya lo nama tu bang. Tidak ada kewajiban mendoakan, tak ada. Kewajibannya sudah kasih. Kalau datang dia kasih. Kan dia datang. Yang tidak boleh kita nyuruh dia datang. Kalau dia datang itu ya kasihlah. Tidak apa-apa. Namanya as-sa'il. Yang tidak meminta namanya mahrum. Yang mahrum itu kasih, antarkan ke rumahnya. Yang minta kasih juga. Tapi intinya zakat fitrah itu jangan disuruh orang menjemputnya. Kita yang datang ke tempat dia yang menerima zakat itu perintahnya, aturannya begitu. Nah kata Nabi, faman addaha qabla shalah fa hiya zakatun makbulah. Kalau dia keluarkan sebelum salat Id, artinya batasnya salat Id. Kalau sebelum salat Id dia zakat fitrah dikeluarkan, itu zakat yang diterima Allah. Faman addaha ba'daha, siapa yang membayarkan setelah salat Id, fahiya sadaqah. Itu sedekah biasa. Hutangnya tidak lunas tapi dia berdosa. Makanya amil pun kalau amil di masjid, di musala, tetap distribusinya sebelum salat Id. Hati-hati itu amil. Ini beda dengan zakat mal. Zakat mal terlambat tak apa-apa. Zakat fitrah tidak boleh terlambat, batasnya khatib naik mimbar. Kalau khatib sudah turun dari mimbar, dia jadi sedekah tapi tetap wajib dibayar dan berdosa. Itu ketentuannya ya. Nah, dan zakat fitrah ini Bapak Ibu wajib bagi siapa yang menanggung hidup orang. Saya selama ini menanggung hidup anak saya, istri saya, bapak saya, ibu saya. Maka semua orang itu saya yang berkewajiban berzakatnya. Istri saya tidak wajib membayar zakatnya, anak saya tidak wajib zakatnya, bapak ibu saya tidak wajib zakatnya, saya yang wajib. Kalau ada pembantu di rumah saya yang makan minum yang di rumah saya pun wajib zakat fitrah dia. Jadi ibu tidak usah pikirkan zakat fitrah ibu, suami ibu tanggung jawab. Iya. Orang tua ibu, saudara laki-lakinya tanggung jawab. Saudara laki-laki ibu. Tidak ibu. Orang tua ibu. Itu aturannya begitu. Jadi zakat fitrah itu wajib bagi orang yang menanggung hidup orang. Karena itu zakat fitrah wajib bagi orang yang memiliki kelapangan rezeki untuk dirinya dan keluarganya di hari raya itu. Misalnya begini, saya di rumah saya hidup misalnya istri saya, anak saya 3, berarti 5 dengan saya, tambah bapak saya 2, misalnya dengan ibu saya 7. Saya hitung sehari semalam untuk hari raya itu, kebutuhan saya itu misalnya 1 juta. 7 orang, kebutuhan 1 juta sehari semalam. Dari mulai malam takbir sampai nanti sorenya. Ya, dari raya itu. Dan uang saya hanya ada 1.050.000. Maka saya wajib zakat fitrahnya 50.000 saja untuk semua. Kenapa? Saya hanya wajib zakat fitrah sesuai kelebihan saya. Kecuali saya punya kelebihan 1.500.000, berarti utuh saya bayar. Tapi kalau cuma berlebih 50.000 dari kebutuhan saya dan orang-orang yang hidup dalam tanggungan saya, untuk hari raya itu cuma 50.000 lebihnya. Segitulah zakat fitrah saya. Tidak perlu semua. Berapa lebihnya segitu? Upas roda saya Ustaz, 1 juta, memang 1 juta ada piti Ustaz. Tidak wajib zakat fitrah. Tidak wajib. Zakat fitrah itu wajib kalau dia memiliki kelebihan rezeki untuk dirinya dan keluarganya di hari raya. Kalau cukup saja berarti tidak wajib zakat fitrah. Kalau dia miskin, misalnya kebutuhan hari raya kok 1 juta, punya piti 700.000, maka gugur zakat fitrahnya, gugur zakat fitrah semua orang yang ditanggungnya. Jadi miskin dia namanya. Miskin apa kategori miskin? Tidak mencukupi kebutuhan hidup, tidak begitu? Dia punya. Orang miskin itu punya harta, punya uang, punya pencarian, tapi tidak mencukupi kebutuhan pokok, miskin, tidak wajib zakat. Kalau dia hitung di malam hari raya itu,
Ya di malam takbir kau nyetong kebutuhan awak besoknya sampai dari malam kini sampai besok sore 1 juta satu keluarga. Nyo punya uang 700.000, nyo gugur zakat fitrah, miskin namanya itu. Kalau 1 juta pun gugur jo, pas roda nama itu. Oh balabi Ustaz 1.050.000, 50.000 keluarkan untuk semua, cukup segitu. Tapi kalau banyak lebihnya, per jiwa, gitu ya, keluarkanlah ya 2,5 kilogram beras setiap orang. Ya. Cukup itu standar hidup orang di tempat itu. Di tempat dia tinggal itu berapa standar hidup orang, belanja orang satu keluarga satu hari. Kalau di negeri ini, di Saranggaga ini misalnya, standar hidup orang satu hari kebutuhan 500.000 satu keluarga dengan jumlah keluarga 5 orang misalnya. Jadi kalau 5 orang berarti satu orang 100.000 sehari. Dia tidak sampai segitu Pak dapatnya punyanya. Mungkin dia cuma dapat 400.000 sehari itu. Miskin tuh Pak. Standar miskin itu adalah standar hidup tempat dia berada. Bila dia tidak standar sebanyak orang itu, miskin dia. Gitu Pak. Dengan kondisi yang itu berarti tidak wajib berdagang. Tidak wajib, miskin namanya. Miskin itu bukan tidak punya, punya penghasilan, punya harta, punya pekerjaan, punya rumah, tapi tidak standar. Selama ini kan miskin bagaimana miskinnya tetap membayarkan. Ya, jadi sedekah sebenarnya. Tidak sebut zakat. Karena zakat fitrah itu kewajiban. Karena berlebihan dari 1 hari makanan kan? Ya lebihnya itu, tidak kaya namanya itu. Makanya dia hitung dulu berapa kebutuhan keluarga di hari raya. Kalau memang berlebih, ya wajib. Kalau tidak berlebih, kenapa wajib juga? Miskin namanya. Kan yang miskin, kan nerima zakat, bukan wajib zakat. Terjadi kedangkalan. Bukan kedangkalan, aturan. Memang aturan begitu. Enggak Pak, agama, mana pula agama manusia yang bikin Pak? Agama itu syariat dari Allah, dari Nabi. Iya, kalau dia punya kelebihan. Sekarang dia tidak punya kelebihan. Kan zakat fitrah itu tuhmatan lil masakin, memberi makan pada orang miskin. Misalnya dia dapat ya. Kalau dia terima zakat fitrah di malam hari itu dia kaya, tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena kekayaannya tidak di bulan Ramadan dan Syawal. Dia kayanya di Syawal saja. Orang yang wajib zakat fitrah itu adalah orang yang punya kekayaan di Ramadan dan Syawal. Kalau dia punya harta di Syawal saja, tidak wajib zakat fitrah. Sama begini, orang yang lahir di malam takbir, tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Dia tidak mendapatkan Ramadan. Dia hanya mendapatkan Syawal. Tapi kalau dia kayanya, kalau dia lahir di Ramadan, sebelum malam takbir dia lahir, berarti dia menemukan Ramadan dan Syawal, maka wajib zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib bagi orang yang menemukan Ramadan dan Syawal. Yang menemukan Syawal saja tidak wajib zakat fitrah. Kalau orang meninggal, dia meninggal di Ramadan. Misalnya sekarang dia meninggal dunia. Tidak wajib zakat fitrah. Kenapa tidak wajib? Karena dia tidak menemukan Syawal. Tapi kalau meninggalnya di malam takbir, wajib zakat fitrah. Kenapa? Dia hidup di Ramadan dan Syawal. Gitu. Jadi dia hidup di Ramadan dan Syawal, maka wajib zakat fitrah. Zakat fitrah itu bagi mereka yang menemukan 2 masa. Ramadan dia temukan, Syawal dia temukan. Maka kalau dia lahirnya sebelum, misalnya lahirnya sekarang, wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena dia menemukan
Ramadan dan Syawal. Kalau lahirnya di malam takbir, tidak wajib zakat fitrah. Karena dia tidak menemukan Ramadan. Kalau meninggalnya sekarang, tidak wajib zakat fitrah. Karena tidak menemukan Syawal. Kalau meninggalnya di malam takbir, wajib zakat fitrah. Karena menemukan Ramadan dan Syawal. Jadi memang zakat fitrah itu ada ketentuannya. Tidak semuanya wajib. Ada aturannya. Aturannya seperti itu. Makanya zakat fitrah itu prinsipnya itu memberi makan kepada orang miskin. Nah, itu aturannya begitu. Nah, jadi misalnya begini. Seorang suami yang menikahi istri, tapi pernikahannya di malam takbir, maka istrinya itu tidak jadi tanggungan dia. Tidak wajib suami memberikan zakat fitrah istrinya. Kenapa? Dia tidak suami istri sejak Ramadan. Dia hanya suami istri di Syawal. Maka kewajiban bayar zakat fitrah pada istrinya atau pada bapak istrinya. Kecuali menikahnya sekarang sebelum 1 Syawal. Berarti dia suami istri Ramadan dan Syawal. Maka tanggungan suaminya zakat fitrah. Aturannya begitu. Kalau dia bercerai, bercerainya sekarang, tidak wajib berikan zakat fitrah. Kenapa? Dia tidak suami istri sampai ke Syawal. Tapi kalau bercerainya nanti di malam takbir dia bercerai, diceraikan istrinya, wajib suami berikan zakat fitrah istri. Kenapa? Suami istri Ramadan dan Syawal. Jadi zakat fitrah itu wajib, satu, kalau dia memiliki kelebihan untuk dirinya dan keluarganya di hari raya. Berapapun kelebihannya, segitu dia bayar. Yang kedua, dia menemukan masa Ramadan dan Syawal. Bila salah satu saja dia temukan, tidak wajib dia zakat fitrah. Makanya anak yang lahir di malam takbir itu tidak wajib zakat fitrah tadi. Kenapa? Tidak menemukan Ramadan. Dia hanya hidup di bulan Syawal. Sama juga ketentuannya begini. Selama ini dia miskin. Miskin dia, ibu. Pas malam takbir itu, orang berzakat fitrah kenyo sadonyo. Dapat dinyo ketika itu 100 juta zakat fitrah, ibu. Di malam takbir itu. Maka dia tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Kekayaannya terjadi di bulan Syawal, tidak di Ramadan. Kecuali sebelum malam takbir, dapat zakat fitrah, dinyo 100 juta. Wajib dia zakat fitrah, kaya dia namanya tu. Berarti lebih-lebih kebutuhannya beko dari rayo tu. Tapi kalau di malam takbir dia dapat banyak zakat, tidak wajib dia bayar zakat. Kenapa? Dia miskin selama Ramadan. Di Syawal dia baru kaya. Yang wajib zakat fitrah itu sejak Ramadan dia kaya. Bahkan lebih banyak begini. Selama Ramadan dia kaya. Kaya dia. Di malam takbir miskin mendadak. Bisa jadi Pak, miskin mendadak di malam takbir itu dia Pak. Hilang semua asetnya, tetap dia bayar zakat fitrah. Kenapa? Dia kaya Ramadan dan Syawal. Begitu ketentuannya, Pak Ibu. Ya. Nah, itu ketentuan zakat fitrah itu begitu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin juga bayar zakat fitrah, ya tidak ada apa-apa, silahkan saja. Cuma kita bicara ini hukum, kewajiban hanya orang yang seperti yang begini tidak wajib. Tidak wajib. Bahkan begini, kalau suaminya miskin, ibu kok kayo, bisa jadi begini. Ibu kok kayo, jando kayo. Ya kan? Dapat warisan dari suami pertama misalnya 100 juta. Kan kayo 1 miliar. Lalu menikah di Ramadan kok dengan laki-laki miskin. Miskin apa? Kau memang tak ada pencarian loh. Miskin menumpangi duit saya. Jadi begitu dah. Lalu makan di rumah ibu kerjanya. Ya. Ya bisa jadi ada begitu. Ya banyak ibu-ibu kini jando-jando kan menikah dengan berondong miskin. Maka ibu tadi tidak wajib zakat fitrah. Ibu yang kaya itu tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Dia punya suami. Hidup dia ditanggung suaminya. Dia di bawah tanggungan suaminya. Sekarang suaminya miskin. Karena harta istri bukan harta suami. Harta istri bukan harta suami. Yang harta suami harta istri, Pak. Memang begitu aturannya. Karena harta suami, itu kenapa suami tidak sah berzakat ke istri. Tidak sah, Ibu.
Karena harta itu harta dia. Tapi kalau si istri bisa berzakat ke suami yang miskin. Begitu kaedahnya, Pak. Ibu miskin. Ibu kayo. Harap ibu dari suami pertama, warisan. Ibu menikah laki-laki miskin. Ibu bisa berzakat ke tu. Karena ini dalam tanggungan ibu loh. Ibu dalam tanggungannya. Tapi ketika Ramadan datang, ibu tidak wajib zakat fitrah karena suami ibu miskin. Ibu kan kayo, Ustaz. Iyo, tapi ibu di bawah tanggungan suami ibu. Ibu secara hukum tidak wajib zakat fitrah. Karena suami ibu miskin. Kewajiban gugur. Kewajiban suami ibu gugur, ibu gugur. Iyalah. Kan bapaknya miskin. Kalau ibu mau bayar juga, tidak apa-apa, silakan bayar. Cuma tidak wajib. Kan kita bicara hukum. Kalau hukum kan wajib tidak. Kalau boleh ada, afdal itu lain soal. Kalau soal mau, silakan. Tapi hukumnya, ibu yang kaya tadi gugur zakat fitrahnya dengan sendiri. Kenapa? Dapat suami miskin. Itu rancak suami miskin tuh. Muju suami miskin, Pak. Gagal, tidak jadi zakat fitrah lah. Tidak wajib. Memang tidak wajib. Kecuali itu suaminya kayo. Suaminya kayo, istrinya miskin, iya wajiblah zakat. Wajib zakat. Suaminya kayo. Tanggungan suami istri itu. Wajib zakat. Dia wajib, istrinya wajib, anaknya wajib, semua. Tanggungan suami. Sekarang persoalan suaminya miskin, ibunya yang kaya. Kekayaan dia bukan punya suaminya dia. Ini punya harta dia sebelumnya. Kecuali ibu ke menjando, tidak menikahnya loh, dia wajib zakat fitrah. Karena kayo, dia menanggung hidupnya sendiri kan. Kalau yang di bawah tanggungan orang, tidak wajib. Pembantu itu tidak wajib dia zakat fitrah. Yang wajib tuannya. Tidak wajib. Pembantu itu walaupun banyak pitinya, Ibu, dia tidak wajib berzakat. Karena kewajiban dibebankan ke tuannya, majikannya. Kan pembantu dari gaji, enggak. Misalkan sekian gaji per bulan, bisa bayar zakat fitrah enggak? Bisa, Pak. Cuma tidak wajib. Yang wajib siapa? Majikannya. Itu aturannya begitu. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi, Pak Ibu, sampai sini dulu. Bapak? Ini anaknya ini, Pak, anak si perempuan yang kaya itu, dia tidak tanggung jawab ibunya. Anaknya tanggung jawab saudara ayahnya atau bapak ayahnya. Saya kalau mati adik saya, anak dia itu bukan tanggungan istrinya. Tanggungan bapak saya atau tanggungan saya. Saya yang wajib akan zakat fitrah dia. Bapak saya wajib zakat fitrah dia di anak dia, anak saya. Istri saya, istri adik saya, tidak ada kewajiban pada anaknya zakat fitrah. Kalau dia mampu, mau, boleh. Kan kita bicara wajib, tidak wajib. Tidak wajib. Dengan kewajiban dia tidak akan berdosa, tidak akan zakat fitrah anaknya. Yang berdosa kakeknya, saudara ayahnya. Itu aturan begitu. Adik saya kalau meninggal dunia, dia punya anak, istri dia tidak wajib zakat fitrah anaknya, saya yang wajib. Ada dia tidak zakat fitrah anaknya, yang berdosa saya, bukan dia. Atau bapak saya. Itu anak saya, anak bapak saya. Tapi kalau dia mau bayarkan, silakan. Kalau soal boleh, sah, bos, bisa. Cuma tidak kewajiban pada dia. Kita akan bicara zakat fitrah, kewajibannya siapa. Hukumnya begitu. Begitu. Ya. Nah, di samping itu, Pak Ibu, ada ketentuan. Misalnya begini. Ketentuannya, istri yang durhaka, ini ada catatannya, tidak wajib suami berikan zakat fitrah. Jadi kalau ibu-ibu menjawek-jawek, saya kerajo selama bulan puasa kok. Jangan dibayar, Pak. Apa enggak gugur. Ya durhaka. Durhaka tuh. Yang durhaka tuh nafkah pun gugur. Apalagi zakat. Iya, nafkah aja gugur. Istri yang durhaka tu, ini kok bertanya kawan, Pak zakat fitrah apa bayi surang ya?
Ya. Ya. Hah? Ya salah lah, emang melawan salah mogok. Tu aku ibu elok-elok selaku sampai rayu ke. Jangan banyak ayo perangai itu. Nah, begitu juga kalau anak ini lahir bukan dalam hubungan sah, kecelakaan, walaupun dinikahi oleh ayahnya, maka ayahnya tidak wajib memberikan zakat fitrah anak itu. Yang wajib siapa? Ibunya, itu baru ibunya. Karena anak itu anak ibunya, bukan anak ayahnya. Enggak, Pak. Anak zina, mohon maaf, dia dinisbahkan ke ibu. Maka anak zina itu di akhirat dipanggil dengan nama ibunya. Fulan bin Fulanah. Hanya dua manusia yang dipanggil dengan nama ibu nanti. Nabi Isa, Isa ibnu Maryam, atau Fulan bin Fulanah kalau dia anak zina. Besok di akhirat kalau terdengar orang diimbau Fulan bin Fulanah, itu pasti anak tidak masalah. Tidak bapak. Karena nasabnya ke ibu. Itu baru anak ibu. Maka anak zina itu yang wajib bayar zakat fitrah ibunya. Bapaknya tidak wajib. Karena bukan anak dia. Buktinya apa? Tidak sah dia menikahkan dia. Kalau anak angkat kan sama dengan pembantu tadi. Hidupnya di bawah tanggungan kita. Kita yang wajib. Sedangkan pembantu saja kita wajib, apalagi anak angkat. Yang hidup kita bayar. Siapa yang menanggung hidup orang, dia yang wajib zakat fitrah. Yang ditanggung, jangan pikirkan zakat fitrah. Karena hidup di bawah tanggungan orang. Apa dipikirkan? Ibu-ibu, tidak usah pikir-pikir zakat fitrah. Kok bertanya apa ke ibu? Bah zakat fitrah ibu, saralah ya. Kalau ibu lepas patuh. Ya, tapi kalau ibu tidak patuh, apa bisa mengecek? Bah zakat abu pak bayi surang pak. Itu ya. Itu makanya. Nah, begitulah beberapa ketentuan tentang zakat fitrah Ibu. Ya. Nah, tapi intinya begini. Kalau kita ni Ibu rata-rata di negara awak ko, ndak ada nak bayar zakat fitrah. Awak ko apa nama tu? Rasa takui awak tinggi, hati-hati awak tinggi, sehingga pun yang miskin pun bayar zakat fitrah juga kadang. Ya toh? Tapi kan kita bicara hukum, wajib atau tidak? Ya ndak wajib. Kalau mau ya silahkan. Ndak ada batasnya. Silahkan. Cuma tidak ada kewajiban. Karena dia kalau tidak standar hidupnya seperti orang, gugur otomatis. Bahkan dia penerima zakat. Makanya tujuan zakat fitrah itu tu'matan lil masakin. Memberi makan untuk orang miskin. Begitu. Begitu Bapak Ibu ya. Ada lagi pertanyaan? Nah. Ya, kalau enggak cukup begitu ya Pak. Yang menerima zakat. Zakat itu dikeluarkan makanan yang kita makan. Apa yang kita makan, itu yang kita berikan. Yang tak boleh itu apa makan bari solok, bari pembagian yang Pak zakat itu tak sah. Enggak, bukan itu yang Pak makan enggak. Ayo gitu. Itu orang miskin nongi nak bodoh. Orang miskin tapi tinggi lo salero. Tuh, onge lah. Kalau tu apa pindah saja tampil lain lah ya. Tak miskin ang logo kayu ang ya. Begitulah. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan. Zakat yang paling baik itu zil kurba namanya. Ke kerabat. Itu yang paling hebat zakat itu kerabat cari.
Jan orang lain jauh dia lagi kerabat. Yang paling rancak berzakat tu kadik, kakak, mama. Ya enggak apa-apa, kirim. Bisa. Kirim piti, subalin bari di ruang situ, gimana kinyo. Yang paling baik kerabat, jangan sampai kerabat awak yang miskin ku ibu hatinya di rayu tu dak ada makan. Itu yang paling, semua kita memikirkan kerabat kita. Itu tujuan zakat fitrah tu, yang paling baik tu zakat amal begitu juga kerabat. Bersedekah sama, kerabat. Kerabat yang paling baik tapi bersedekah tu. Kalau kurang lain mereka bagi awak pun ada motivasi begitu tu. Kalau ke kerabat bagi tak ada motivasi dah. Memang awak ingin mendapat kebaikan. Maka kasihlah kerabat. Begitu. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau zakat fitrah itu selama masih bisa beraslah bayarkan. Nabi begitu hadisnya disebutkan, dicontohkan begitu. Ya bukan Nabi tidak punya uang, ada. Tapi Nabi beras gandum dan korma, artinya makanan yang pokok yang kita makan. Ya Amir jangan pula merasa berat menerima beras itu. Itu memang begitu ibadah mengikut. 10 kaleng susu. Boleh Pak, berlebih tak masalah, kurang tak boleh Pak. Sama Pak fidyah tu satu mud makanan. 1 mud tu 1 liter beras. Apa lagi sasuke? Boleh. Apa lagi untuk balik lauk pauk, rancak lah. Yang tak boleh tu kurang. Makanya ibadah tu yang disebutkan batas minimal. Batas maksimal tak disebutkan. Batas minimal disebutkan. Artinya tak boleh kurang dari batas minimal. Ke atas terserah berapa kita mau. Ya, seorang orang sekarang dah bala. Sama korban. Minimal korban apa? Sapi 7 orang tu minimal. Ya, itu maksimal. Dan kalau katanya 1 orang boleh 1 sapi. 1 orang bisa 10 sapi. Tapi standarnya 1 sapi 7 orang. Tapi 1 sapi bisa, 1 orang bisa 10 sapi. Sama juga fitrah itu Pak. Bate kate tak tabate, bate ke bawah dibik batas. Ambang batas minimal namanya. Itu kewajiban ibadah begitu. Nah itulah doa Bapak ya. Ya. Iya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.